Oke, akhirnya kita lakuin ini juga. Yang Let's kita ada go. rencanain dari kapan ya? Oktober kayaknya. Ya kan? Udah lama lah pokoknya. Udah lumayan lama. Kita udah kasih kalian semua 1 bulan untuk rapiin, beresin apapun itu sama setup kalian supaya bisa masuk ke React Setup yang kali ini yang special edition. Ini gua bersama Edward Tanujaya. Mungkin mau kenalin diri dulu. Oke. Thank you. Oke guys, gue Edward Tanujaya. Gue adalah seorang fotografer, tapi by hobi ya sebenarnya. Jadi gue thank you banget Ocha udah undang gue hari ini di sini untuk kita react setup bareng. Gue yakin banget email yang masuk pasti udah keren-keren banget. Jadi udah nggak sabar. Jadi ini bakal sama aja kayak React Setup pada biasanya. Dan pada akhirnya kita bakal kasih nilai ke semua setup-setupnya. Dan untuk yang nilai tertinggi bakal jadi pemenangnya. Ada 2 pemenang ya. Yang pertama bakal menang keyboard. Dan yang kedua bakal menang keycaps. Kasih lihat kali ya. Oh boleh. Oke, biar nggak kelamaan kita lihat setup yang pertama dari Zamrud. Zamrud Graphics. The setup competition submission by Zamrud Graphics. Oh my god, lihat setupnya. Ini jamnya itu loh. Jamnya gokil banget coy. Jamnya cakep banget. Kayak gue pernah lihat di mana gitu. Dan harganya tuh lumayan mahal sih. Gue tuh suka banget setup yang mejanya tuh lebar. Terus dia taruh barang-barang tapi nggak kelihatan berantakan biarpun arrangementnya ya random Iya, aja iya, gitu. iya. Tisunya hitam coy. Anjir, tisunya hitam. Nggak kayak gini. Ini tisu nggak estetik ini. Nice. Buang itu. Warna coklatnya serasi banget sama semua ya. Dashpadnya, dashpad lagi. Mousepadnya juga warna coklat. Terus dia juga pakai meja yang bisa naik turun ya. Gua pakai sih, cuman udah jarang berdiriin loh. Kalau lu gimana? Gua nggak pakai. Gue dulu sempat mau coba pakai, tapi pas lihat belakang kabelnya harus jadi lebih panjang semua kan. Iya. Nah itu gue skip dulu deh. Memang meja naik turun enak sih, cuman ada PR lebihnya yang kita harus kerjain. Nah, dia juga ada kasih lihat prosesnya. Jadi sebelumnya kayak gini, temboknya kacau balau dan dia benerin. Nah, itu yang selalu gua bahas ya. Setup kalian itu nggak bakal komplit kalau temboknya kacau. Dia cat ulang terus dia kasih panel yang kayu itu ya, yang garis-garis itu. Ini motor di dalam ya? What the hell? Gede kali motornya. Jadi kita bakal kasih nilai dari 5 kategori. Kategorinya itu adalah fungsinya, terus apa? Color theme. Kita bakal nilainya itu dari estetiknya udah jelas, kerapihannya, tema warnanya, fungsinya, dan pencahayaannya. Dia kasih lihat kabelnya nggak sih? Kelihatan ada yang kolong tapi kabelnya nggak kelihatan sih. Oke lah. Nih, oke lah. Buat ngumpetinnya oke dia. Oke, kita berdua udah ada nilainya. Untuk gua, nilai gua totalnya itu di 36 dari 50. Nah, gua kasih rendah sedikit di fungsi ya, karena kebetulan dia nggak kasih tau juga ini fungsinya buat apa. Dan menurut gua sih untuk meja, kelihatannya mejanya lebar loh. Kalau monitornya lebih gede atau mungkin ultra wide, kayaknya bakal lebih asik lagi sih. Jadi makanya gua kasih paling rendah di fungsi. Tapi untuk yang lainnya mantap. Kalau dari lu gimana? Di gua totalnya itu ada 32. Di gua 32. Waduh, lebih rendah nih. Iya, tapi gua ngerasa yang sedikit lebih kecil nilainya di gua itu adalah di lighting sih. Memang pencahayaannya itu cukup banget gitu ya. Tapi gua ada di beberapa spot gua lihat ada bayangan yang sangat jelas gitu, bayangan dari mejanya, bayangan dari layarnya gitu. Bayangan di sini. Iya, bayangan di belakangnya. Di foto yang ini enggak nih. Lu kalau lihat di tempat yang lain ada beberapa foto yang bayangannya itu terlalu sharp gitu. Jadi ya sayang aja sih di situ menurut gua. Tapi overall, Zamrud, thank you banget setup lu. Keren. Oke, move on yang kedua. Bangku lu lumayan ya berisik ya. Coba lu puter deh. Kayak agak sedikit. Oke, setup yang kedua dari Mustafa Asabiki. Halo Bang, nama gua Mus. Setup ini gua pakai buat kerjaan editing video dan sisanya buat nonton dan lain-lain. Persis di belakang jendela. Lukisannya itu loh. Lukisan ini kan? Iya. Lukisannya cakep sih. Cakep Ini foto paling cakep sih di bagian angle sini ya. Iya. Di tengah-tengahnya itu di bagian monitor nggak ada jendelanya. Jadi kayak simetrisnya gitu dapet. Dan dia di kolong mejanya juga ada DIY ini ya untuk cable management. Nice banget. Itu dia guys. Nggak perlu keluar duit, yang penting kreatif. Pakai pipa atau apa sih? Kayaknya ditempel gitu langsung. Jadi kabel colokannya langsung tempel ke atas meja gitu.
Iya. Gue juga tempel sih di bawah. Itu cara yang cepat biar nggak terlalu kelihatan. Kalau kita nunduk ke bawah baru kelihatan. Kalau yang lu kurang suka dari ini apa? Yang gue kurang suka ya, ini tuh dari lighting gue udah pasti gue demen banget karena terang ya. Jadi lu nggak perlu pakai lampu dari atas lagi karena kalau lu lagi kerja atau apa, pandangan lu ke depan itu nggak ada jendela gitu. Jadi muka lu nggak kesemprot lighting apa-apa. Cuma dari kanan kirinya dapet. Ini lightingnya sih gue suka banget. Cuma paling yang menurut gue yang kurang itu ada beberapa angle tuh yang kurang mantap gitu fotonya, aesthetically ya kita Fotonya sebutnya. ya? Oke. Iya. Ada yang kayak ya terangnya keterangan gitu fotonya, ada yang I terangnya see. kurang. Jendelanya ini blown out ya? Iya, jendelanya di mulut. Itu kan sebenarnya jendelanya bisa diputer ya kayaknya, bikin dia jadi lebih kayak Iya. nggak terlalu terang gitu. Berarti overall di foto doang nih, bukan di setupnya? Di foto doang sih paling. Untuk setupnya ini udah Secara fungsi dia pakai buat kerjaan editing video, dan ya kelihatannya sih ini nyaman banget sih untuk kerja edit video. Ada headset dan kelihatannya ini yang dia tempel tuh kabel, itu kabel headsetnya. Jadi gampang. Oh, di kolong meja ya. Iya, jadi gampang buat dipakai gitu kalau lagi butuh. Kalau nggak butuh tinggal dicabut dan headsetnya bisa ditaruh lagi. Sebenarnya silau nggak sih kalau jendela sepersis itu di depan ya? Walaupun ini nggak persis depan Iya, ya. bener karena sih, bener ada sih. tutupannya di tengah-tengah. Karena kan kita juga nengok-nengok gitu, nggak straight lihat ke depan terus gitu. Oke, coba kita kasih nilai. Oke, kita udah kasih nilainya. Untuk dari gua kasih totalnya itu di 37 dari 50. So far sih ini sebenarnya setup yang nggak ada jeleknya, tapi juga nggak ada yang kayak bagus banget gitu. Jadi overall dia dapat nilai yang lumayan rata-rata aja, sekitar di 7 sama 8. Dari gue juga kurang lebih mirip-mirip sih, Cak. Paling kalau di gue totalnya 36, lebih baik sedikit daripada yang sebelumnya. Tapi gue setuju banget, ini setup yang nice, tapi Nggak bikin wow gitu ya. Kita nggak ketemu kayak wow factornya gitu. By the way, Mustafa, total lu itu sekarang dari kita berdua itu 73, which is sebenarnya untuk sekarang ya, kalau video ini selesai, lu menang dibanding si Zamrud yang tadi. Tapi nggak apa, masih ada yang lain. Zamrud jangan khawatir. Yang ketiga itu dari W. Vino Sulistiono. Buset, banyak banget fotonya. Wow, nyaman ya? Nyaman banget. Gue suka warna biru-birunya ini loh. Lihat casingnya, terus ada di sebelah sini entah apa warna birunya yang sama. Terus ada ini juga ada warna biru lagi, baby blue. Bahkan pewanginya juga stikernya biru, kursinya biru. Penggunaan Frame-nya warna-warna birunya tuh dia secara aksen nice banget, nggak overpower gitu. Iya. Nggak terlalu banyak biru, tapi nggak kedikitan juga. Ini pas banget sih. Ini jam yang tadi ya, cuma warna putih, silver. Jadi pengen punya. Iya, cakep sih jamnya nih. Dan by the way dia kirim 2 email ya. Dia kirim yang fotonya itu siang-siang kayak tadi terang, sama dia ada satu lagi yang pas kelihatannya sih malam-malam. Jadi kita bisa lihat tuh kalau siang kondisinya gimana, kalau malam kayak gimana. Dan menarik sih itu cahayanya, jadi kita bisa bener-bener tahu detailnya. Dan kalau yang malam, ya yang malam nggak beda jauh sama yang siang gitu. Terasa tetap terang, tapi kelihatan kayaknya terangnya itu dari ambient light doang, bukan yang dari lampu atas gitu loh, lampu ceiling. Yang gue sih nggak suka sama sekali. Ini di belakang monitornya ada lampu ambience yang nembak ke tembok ya, RGB. Tapi ini RGB yang lu bisa terima lah harusnya. Iya, karena dia cuman satu warna doang, dan dia kasih warna ini sih sesuai sih sama tema warna dia ya. Jadi gua sih nggak apa-apa. Oh wait, apa ini? Lihat kabelnya. Kabelnya RGB wait. Bukan RGB sih, maksudnya warna-warni. Warna-warni. Ya nggak apa-apa lah. Selama itu bukan RGB, gua nggak apa-apa. Pemilihan dashmatnya juga cakep banget ya, dia pakai yang leather itu, kayaknya synthetic leather. Tunggu. Lihat ini, foto yang ini. Waduh gimana nih? Di balik PC-nya ternyata. Dia udah tutupin sebisa mungkin, tetap molos, tetap kelihatan di mata Ocha. Sneaky Ayu. Jangan pikir I tak lihat. Oek hantam. Hansen nah. Terus mesin kopinya juga cakep ya, dia ambil yang warna putih. Oh iya, ada mesin kopi di meja kerja. Full lagi ya. Ada ini apa nih? Mocha pot. Ada mocha, ada itunya yang V-neck buat kettle-nya. Oh ini lebih tahu kopi sih ya. Dia by the way punya toko kopi. Kalau kalian di area BSD After datang, Friday Coffee After datang. Friday Coffee.
kayaknya nggak usah kemana-mana, kalau udah duduk di sini semua yang kita butuhin ada. Tapi RGB itu, gua nggak lupa. Bangun tidur kan, duduk di meja langsung ngopi. Gokil. Sakit perut nggak sih? Iya, abis itu Boker. buker. Oke, Vino. Coba kita kasih nilainya dulu. Ini karena dia kasih foto lumayan lengkap ya, maksudnya ada yang pagi, ada yang malam, jadi kita nilainya pun Yang jauh gampang lebih sih. enak ya maksudnya. Iya. Untuk kerapihan sih dia rapi ya kelihatannya ya. Dia nggak ada foto di bawah meja, cuman yang di atas meja kelihatan rapi. Terus overall sih ini posisi setup favorit gue sih, kayak yang di persis di sebelah jendela ya. I mean kalau jendela di depan sana juga nggak ada masalah, cuman karena mata gue sensitif, gue sih takutnya silau. Jadi Ini di dia samping paling oke. mirip banget sama, maksudnya dia mirip posisinya sama setup gue di rumah juga sih. Cuma kalau gue bedanya jendelanya di kanan, kalau ini jendela di kiri. Tapi ini nice. Untuk foto enak, siang-siang juga lu nggak perlu buka lampu juga, dapat natural light langsung, enak banget untuk kerja. Nice. Tanaman-tanamannya nih nice touch sih, nggak terlalu banyak ya, jadi hutan rimba gitu. Betul. Ada yang pernah submit ke gua itu benar-benar kayak hutan rimba gitu. Kayaknya banyak binatang di dalam situ. Paling ini satu doang sih yang bisa di-improve dikit gitu ya, monitornya. Tinggal dipakein monitor arm yang VESA Yes. mount, jadi di bawah monitornya clean, nggak ada kakinya, itu udah. Iya. Oke, kita udah selesai kasih nilai, dan total nilai yang gua kasih itu ada di 39 dari 50. Jadi untuk sekarang dia yang paling tinggi dari buat gua. Kalau lu berapa? Beda satu, gue kasih 38. Oke. Ini kayaknya rising up ya, lama-lama makin gila, makin Iya. gila gitu ya. Ya ini udah nice banget sih. Cuma yang bisa gue komentarin ya yang tadi ya soal monitor arm doang sih paling. Untuk fungsi juga, karena dia nggak tulis, jadi sebenarnya gua mau adil ya, kasih nilai yang rendah juga. Tapi di sini gua tetap tambah satu nilai lagi karena ada mesin kopinya itu loh. Itu dia. Kayaknya enak sih, dan compact banget, bisa Iya. taruh di situ. Gak kepikiran weh. Biasa hal-hal kayak gini taruh di dapur, tapi dia mantap bisa taruh di sana. Keren banget. Oke, next. Ini ada dari Giga Penta. Dia cuma kasih 3 foto sih, sayangnya ya. Cuman kita pilih karena kalau kita lihat dari ini setupnya, Ini gokil banget. cakep banget. coy. Cakep banget. Sayang cuma satu fotonya. Ya sayang bener-bener banget. cuma satu sih. Tapi dia kasih lihat sebelumnya sih, setup sebelumnya sama prosesnya ya. Iya, itu yang gue bisa appreciate. Dan kelihatannya dari foto ini before-nya, kayaknya dia punya akses jendela cahaya dari atas ya. Iya. Langsung. Yang itu sih apalagi kalau soft cahayanya, itu bakal cakep banget. Cakep banget. Kalau misalkan foto yang dia kasih ini bukan bukan cahaya dari kayak cahaya lampu, ini sih udah keren banget sih. Dan ini dia, maksudnya kadang kan kayak suka banget orang berpikir untuk dapat foto yang bagus tuh lu harus kayak jangan banyak barang lah gitu kan. Jangan terlalu penuh, nggak Iya, estetik, nggak rapi. Sebenarnya tuh bisa juga. Ini Giga contohnya. Iya, dia bahkan kayak ada Coca-Cola, dia nggak buang ya. Kan gue udah spesifik bilang ya, bersihin setup kalian sebelum kirim. Tapi dia nggak, Coca-Cola ini ada sepatunya nongol dikit, dia juga nggak peduli. Tapi tetap masuk gitu warnanya loh. Ada merah di sini, merah di tembok, merah di wallpaper, Coca-Cola, terus sepatunya juga merah. Di belakang monitor ada Pringles, Cak. What? Oh iya, itu Mr. Potato kayaknya. Iya, Mr. Potato. Bahkan di belakang mejanya tuh banyak box-box gitu loh. Maksudnya, Iya, tapi boxnya serasi iya. warnanya. Very nice, very Ini yang nice. namanya berantakan tapi Rapi. cakep. Berantakan tapi rapi nggak bisa ya? Berantakan tapi cakep. Sayang cuma satu sih fotonya. Kalau dia kasih angle lain, ya bakal lebih gampang lah untuk kita kasih nilai ya. Betul. Cuman kita tetap pengen include dia di sini karena ini salah satu tipe setup yang sebenarnya susah untuk di pull off karena dia mejanya kan di tengah ya, bukan di pojok tembok. Tapi dia lumayan pikirin juga ya. Dia pakai meja yang kakinya tuh bisa ya ini 8 kaki gitu, bukan cuma 4 karena kalau mejanya nggak nempel sama tembok, sisi belakangnya ini biasanya bakal shaky banget gitu. Goyang banget. Tapi dia udah pikirin dengan pakai kaki yang seperti ini gitu. Tapi gue yakin itu pasti kelingkingnya sering banget kepentok sama ini. Bener banget. Nah, dia juga ada kasih lihat sih setup sebelumnya ya yang beda jauh banget vibe-nya. Mungkin kalau ini memang yang setup dia yang dulu, untuk dia pindah ke sini itu benar-benar upgrade sih. Worknya banyak banget sih. Ini benar-benar berubah total dari tadinya nempel tembok, terus sekarang udah nggak nempel tembok. Tadinya RGB kan, pakai lampu-lampu RGB, sekarang dia clean banget. Bahkan fotonya di siang nggak ada lampunya, nggak ada lampu RGB-nya. Cuman gue penasaran sih, mungkin kalau malam gimana Iya. ya, soalnya
dia lampunya agak sedikit-dikit, cuman kayaknya satu doang nih di belakang nih. Entah gimana kalau scene pas malamnya ya, karena gua pengen lihat juga, karena kita nilai pencahayaan itu bukan cuman pas siang-siang, cuman malamnya juga. Sedikit cerita, setup saya pernah terkena bencana puting beliung. Jadi dia gua nggak baca tadi ya. Jadi dia mungkin renovasi karena kena puting beliung. Yo, lihat laptopnya basah. Gila. Gue pikir ini lagi renovasi. Iya, laptopnya hancur. Shit, kita nggak perhatiin banget loh. Gue pikir ini lagi renovasi. Iya. Oh my god. Shit. Jangan-jangan ini runtuh. Oh my god. Iya, coy. Ini kayaknya bukan jendela, ini jebol. Iya, coy. Ini Baru jebol. sadar gue. Sorry, bukan Oh ketawain. my God. Kita bukan ketawain bencananya. Sorry Iya, banget. iya. Kita ketawain karena emang kita nggak Kitanya- sadar tadi. kitanya bego. Kita bodoh banget. Bisa-bisanya gua nggak baca dulu. Enggak, ini tuh udah jelas banget kayak hancur lebur gitu loh. Ini gue kenapa bisa nggak sadar ya? Iya. Kenapa Oh kita my pikirin God. direnovasi? Gila, gue kalau jadi dia pulang ke rumah kayak gini gue bisa stres sih. Gue nyerah mungkin, balik ke rumah orang tua gitu. Oke, kita udah balik dengan nilainya, dan dari gua dia dapat 35 dari 50. Dari lu? 36. Nggak beda jauh ya sama kita ya. Iya. Oke, jadi gua kasih nilai dia cukup rendah di kerapihannya, karena memang ya bisa dibilang ini setupnya nggak rapi. Kita juga bisa lihat ada kabel-kabel yang masih ngegantungan di lantai, ini masih kelihatan. Dia beruntung aja pakai karpet warna Hitam. gelap ya, jadi kabelnya nggak terlalu kelihatan. Betul. Tapi secara general dia nggak terlalu rapi lah. Cuman estetiknya bagus. Estetiknya gua kasih nilai tinggi, bahkan sampai 9. Estetik sih emang tinggi. Di gue estetik juga tinggi. Cuma itu lagi balik lagi ke rapihannya memang kurang. Sayangnya juga kalau dilihat kan ada di karpetnya ada sambungan karpetnya ya. Sambungannya tuh arahnya tuh ke kita ke yang duduk gitu. Jadi kalau misalnya bangkunya masuk keluar ntar dia pasti lama-lama bisa I see. ya seperti itulah. Jadi Iya sih. Sama box-box di dalam, walaupun boxnya juga cakep desainnya, bukan box kayak box pop mie gitu. iya, yang sembarangan gitu. Iya, ini boxnya bagus, cuman ya sayangnya harus kita potong nilai di kerapihan. Tapi Tapi still oke, overall still iya, gede nilainya. ini bagus banget. Giga, thank you banget. keren banget. Next. Oke, sekarang sisa 3 lagi. Yang kali ini dari Afra Rizal. Hai Kak, perkenalkan namaku Afra Rizal, mau memamerkan setup kamar yang dibangun dari tahun 2019 untuk nugas kuliah online dan gaming, yang dulunya cuma meja dan laptop doang. Ini orang ketik nggak ada titik. Setup bertemakan Organized Chaos, aka rame tapi rapi. Itu yang tadi kita sebut. Rame tapi rapi. Itu susah di-achieve. Hmm. Wah, ini banyak lampu, nggak RGB untungnya. Dia set satu warna aja. Yang gue sih suka ya. Tunggu. Di PC-nya ya. Depannya ini. Why? Lu udah orange semua. Kenapa nggak sekalian aja? Yang gue pengen demen dari setup dia tuh dia ada meja yang workstation sama ada meja yang setup gitu. Jadi dia nggak nyampur. Ini kan kalau gue lihat kayaknya hobi keyboard juga nih sama Iya. ya kita. Kadang kita tuh di hobi keyboard tuh kita bisa ngelup apa dan itu tuh bakal get messy banget kalau kita Yes. taruh di atas deskmat kita ya. Berantakan banget sih, Pak. Dan dia ada stationnya di sebelah kiri, which itu nice touch. Dia bilang untuk nugas kuliah online dan gaming. Jadi setup pertama dia pakai untuk nugas dan lain-lain, dan setup kedua untuk melakukan hobi dia, yaitu adalah keyboard. Mantap, dia pisahin. Jadi nggak amburadul. Workstationnya di mejanya ada colokan, Cak. Oh my Keren God. banget. Mungkin untuk colok kayak solder gitu ya. Iya, ini nice Lumayan banget sih. banget sih. Tapi kalau kita lihat secara overall ya, kalau kita mundur sedikit nih di foto yang ini, mungkin kelihatan nggak terlalu rapi ya. Tapi kalau kita posisiin diri kita dengan setup sebanyak ini barangnya, belum tentu kita bisa rapiin kayak dia sih. Kita bisa lihat mungkin deskmat di bawah ya kelihatan berantakan lah. Tapi setidaknya ada satu tempat untuk deskmat semua. Terus mungkin di sini ada satu tempat untuk keycap semua, dan di atas ada dia Untuk punya PS. mainan PS. Terus ada pajangan keyboard dan lain-lain. Dan ya menurut gua overall ini termasuk rapi sih. Iya. Ini yang gua maksud mungkin sama rumput kebanyakan ya. Ini yang gantung udah kayak apa weh? Itu udah Tarzan kayaknya di dalam. Oke, kita udah selesai nilai. Dan nilai dari gua itu adalah 35 dari 50. Lu? Gue 33. Menurut lu mana yang kurang? Dari sisi kerapihan ya, soalnya barangnya banyak banget, terus semuanya kayak ditaruh di atas meja, terus ya di pojok-pojokin aja gitu. Ya namanya banyak barang,
mau gimana pun kayaknya bakal susah sih untuk kita rapiin ya. Walaupun overall menurut gue sih dia did a good job ya untuk nggak seberantakan itu. Masih bisa lihat lah kalau ini apa, itu apa, ini apa gitu loh. Kalau dia mau ambil sesuatu kelihatannya sih masih lumayan rapi, kayak ini brush-brushnya semua ditaruh. Ya menurut gua oke lah, cuman nggak bakal bohong, namanya banyak barang bakal susah, apalagi tempatnya memang sempit. Untuk jumlah barang yang segini udah bisa dibikin serapi ini sebenarnya udah bagus banget gitu. Cuma memang kalau bisa yang nggak terlalu dipakai di singkir-singkirin dulu gitu. Mungkin gua agak kurang suka di cahayanya ya, karena pertama juga kita nggak terlalu lihat ada jendela, jadi mungkin siang-siang pun nggak bakal ada cahaya matahari masuk, semua harus nyalain lampu. Dan walaupun overall masih oke lah, terang ya, banyak lampunya, cuman ada jendela bakal lebih enak lagi. Tapi ada kucing. Gua nggak lihat kucingnya. Nambah dong nilainya nih. Tapi thank you Afra, ini setupnya gokil banget. Untuk fungsi lu the best, karena punya 2 setup masing-masing. Nah next, kedua terakhir ini kita punya dari Atur Sinai. Halo, senang sekali bisa ikut gabung di setup competition Bang Ocha dan Edward. Oke, berikut terlampir adalah beberapa foto setup kerja remote sehari-hari. Mulai dari pakai kursi makan, sampai ganti kursi yang lebih nyaman untuk duduk lama. Ini editnya juga lumayan nih ya. Iya nih. Keren. Tapi memang bener dia pakai kursi makan cuy. Tapi di setelahnya udah naik level, udah kursi gaming. Kursi ergo. Oh iya, udah upgrade sekarang. Mantep. Wih, pilih warnanya juga. Iya, serasi. cakep banget. Mantep. banget. Gua kadang lupa loh sama hal-hal itu ya. Kalau misalkan gua pengen beli sesuatu buat setup gua, karena gua butuh, gua kadang lupain estetiknya atau apa ya. Nggak apa, gua butuh, gua pakai aja gitu. Tapi the fact that dia masih mikirin dia butuh pertama dan juga harus masuk sama overall setup dia, Itu yang keren sih. Tapi ya ini overall setupnya cakep banget sih ya. Lihat ini cahayanya, mataharinya nih. Iya. Gila. Nice banget. Masuk ke dalam padahal lumayan jauh loh. Jendelanya di ujung ya. Ada lampu ini, gue suka banget. Iya, Lampu di belakang. ini lampu yang di sebelah kanan mejanya ini cakep banget ya. Iya, kayaknya kalau malam enak sih. Iya, bakal jadi single source light-nya gitu kan. Bahkan tangganya matching. Terus ada cahaya datang dari atas. Gokil. Dia Mac user juga ya kayaknya. Ada PC sih di sana. Tapi kok ada ini ya Magic Trackpad? Jangan-jangan ini apa sih? Lu Mac ini ya? Apa tuh namanya yang lu bisa running MacBook di Windows? Macintosh ya? Mac Mini ya? Bukan. Jadi lu rakit PC, tapi lu install software MacBook di dalam. Bisa. Itu si MKBHD pernah dulu. Kayaknya Macintosh mungkin yang tahu boleh tulis di komentar bawah. Tapi iya, dia pakai PC. Ini OS-nya MacBook sih. Kayaknya Mac Mini bakal lebih efisien ya. Iya. Lebih murah juga mungkin. Lebih murah. Terus bisa ditaruh di bawah desk shelf-nya itu. Pas bagian sini nih. masuk. Oke, ini speaker dia ya. Berarti speakernya cuma satu di sebelah kiri. Gue kurang suka sih kayak gitu. Gue suka yang mungkin yang desainnya di tengah atau kiri kanan. Gitu Iya, kan. mungkin soundbar oke juga ya. Tapi Iya. kegedean sih untuk setup ini mungkin. Even waktu dia pakai kursi makannya cakep gitu. Kok bisa gitu? Kabelnya juga kelihatannya sih rapi. Dia ada kabel bar ini yang warna putih. Yes, manajemennya ya. Mungkin ada satu yang turun ke bawah, cuman ya udahlah nggak apa-apa itu. Ini meja naik turun juga kayaknya. Jadi butuh ada satu extra kabel yang memanjang kan. Yes. Biar bisa ikutan naik turun. Wow, aku baru sadar juga. Gordennya bagian sininya, penghiasnya. Tuh. Oh. Gordennya juga kayu. Kayu penutup gordennya. Berarti dia memang kayaknya pikirin ya, bukan cuma setupnya tapi keseluruhan rumahnya. Karena pintu sliding door-nya juga punya aksen warna yang sama. Ya ini untuk pemilihan warnanya sih sangat mantap sih. In general ini hampir semua orang suka lah ya. Ada nggak orang yang benci warna ini? Coba kalau kalian benci coba tulis juga di komentar. Kita pengen tahu. Karena sejauh ini sih kita lihat orang rata-rata pada suka sama warna kombinasi gini. Karena kalau meja biasanya pilih warna coklat itu dari sisi kebersihan juga bisa dibilang lebih enak ya. Kalau kita ambil putih, ada noda dikit kelihatan. Kita ambil hitam, debu pasti kelihatan banget gitu. Jadi kalau ambil coklat tuh kadang lumayan aman lah di tengah-tengah. Oke, saat kita nilai sekarang. One pair of pants later. Oke, udah ada nilai gua. Jadi nilai gua untuk si Atur setup dia 43 dari 50. Paling tinggi untuk saat ini. Dan sisa satu lagi. Dari gua dia dapat 40. Oke. Which tinggi juga. Jadi dia setup pertama yang mencapai 40
dari masing-masing kita kan. Gue tuh demen banget sama setup yang dia punya ruang lebih untuk gerak gitu. Kan biasa kita maksain setup kita taruh di kamar, kadang Iya. kita taruh di ruangan-ruangan yang memang kita pengen private nih gitu kan. Tapi kalau misalnya udah seperti ini, dia taruh di ruang, ya mungkin ini di dalamnya teras ya, lantai 2 atau gimana. Jadi bikin dia tuh punya ruang yang lebih banget, dan itu enak banget buat kita nafas, kita lihat, apalagi banyak pohon-pohon gitu ya. Iya. Jadi ini very nice. Ya ini kelihatan banget bukan di kamar karena sebelahnya ada tangga. Jadi bisa jadi dia di belakangnya ruang tamu gitu kan. Mungkin privacy ya kurang lah, cuman kalau dia cuma kerja ya nggak apa-apa. Iya. Dan plusnya lagi, kalau setup biasanya nggak di kamar, kita tuh jarang tiduran jadinya, nggak dikit-dikit tiduran. Iya, Kalau iya. setup di kamar tuh habis kerja dikit, berdiri, tiduran. Iya, kayak gue ini kasur sebelah persis. Gue gampang banget mau lompat tidur ke sana. Atur. Thank you banget udah submit setup lu. Cakep banget. Kita semua iri dan untuk sekarang sih lu paling tinggi nilainya. Oke, yang terakhir dari Unyuk. Halo Cak, sedikit share setup sempit pojokan as desainer digital pemula. Mudah-mudahan gak malu-maluin. Oke. Hot. Wow, di pojokan sempit. Apa ini layout rumahnya kok? Bentar. Ini pintu, terus ini pintu, dan dia di sini. Ini biasanya Maksudnya mungkin spot ini tuh untuk kayak lemari kaca gitu ya, untuk pajangan atau apa gitu ya. Ya, Dibentuk mungkin. di ujung. Heeh. Oh, ini visinya gede banget, woy. Untuk video, untuk fotonya, cahayanya oke gitu. Waktu di foto gitu ya. Cuma sayang banget kita tuh nggak dapet direct sun sekali lagi. Kita nggak punya, di sini nggak ada jendela. Dan kalau gue lihat dari foto ruangan yang lumayan kebuka nih ya, yang dari rada jauh, itu lampunya tuh ada di belakang dia gitu. Di atas tapi di belakang dia. Jadi kalau dia nyalain lampu itu, ya possible banget saat dia melakukan sesuatu di meja, bayangan dia sendiri menutupi Tutupin gitu. Ya, ini udah keren banget, cuman sayang memang mungkin karena limitasi tempat juga, jadi mungkin dia terpaksa ya untuk taruh setupnya di sini. Tapi dengan limitasi yang dia punya sih, Hitung-hitungannya jago sih. iya. Hitung-hitungannya jago, kayak lebar mejanya bagus, terus day shelf-nya juga lebarnya bagus gitu. Monitornya wah. persis pas-pasan gitu loh, just nice gitu, Iya. nggak mentok, nggak terlalu ada gap yang jadi aneh. Kalau misalkan ini, gua asumsi ini mungkin rumah orang tua atau apa ya. Kalau gua nih corner buat lu, taruh setupnya sini, mungkin gua tolak sih. Nggak mungkin ya, kalau kita mentok kita lakuin juga, tapi gue yakin banget nggak akan bisa menggunakan spaces sebaik ini sih. Even mejanya pun dia ada 2 level gitu, meja yang nempel tembok di ujung, terus sama meja sebelah kanannya lebih rendah dikit. Untuk taruh-taruh barang ya. Kurangnya satu sih, kalau kita udah masuk gitu ya, duduk, kakinya nggak bisa kemana-mana. Iya, kayaknya Kanan kiri udah langsung udah mentok PC, udah mentok meja. Dan yang uniknya dari meja kedua dia yang rendah ini ya, itu tuh tempat dia main skateboard tangan. apa ya, fingerboard ya. Mungkin fingerboard ya. Lu lihat ada rel-rel ini loh. Ini mungkin 3D Iya. printed atau gimana gitu. Oh iya. Dia juga ada kasih lihat video. Woi, Man. keren. holy shit. Tapi gue pengen tahu tujuan main ini tuh apa? Kan kalau kita main skateboard asli ya, itu kan termasuk kategori olahraga. Ya kan, lu bisa keringetan, lu bisa have fun sama teman-teman. Ini agak sedih leh. Main sendiri di meja. Tapi gue yakin ini pasti ada komunitasnya sih. Maksudnya banyak juga yang main ini, karena Iya. gue lihat di TikTok kemarin sempet seliweran gitu ya. Mereka ngumpul terus main di satu meja yang bareng gitu. Jadi gue main di sini, lu main di situ. Tapi kita main bareng gitu loh. Dulu sebelum gue main mechanical keyboard nih, gue aja nggak tahu kalau keyboard itu ada komunitasnya. Jadi sekarang gue percaya apapun ada komunitasnya, dan pasti ada serunya juga gitu. Ketemu juga serunya. Yes, betul. Tapi keren juga lo lihat deh dipajang ini ya. Iya. Lucu ya, kecil-kecil gitu. Tapi gue pengen tahu, lu real life main skateboard gak? Atau cuman Nah, dari itu juga yang gue penasaran sih. Karena gue lihat orang-orang main skateboard itu di Indonesia, ya mungkin karena tempatnya nggak sebanyak di negara western ya. Agak dikit Jadi ya? agak dikit gitu. Kelihatan nih, dia juga ada kirim foto yang sebelum. Temboknya masih kuning. Wah, kuning atau karena white balance yang ngaco? Enggak kan, ini karena kuning kan? Atau masih sama? Kayaknya masih sama. Masih sama ya. Tapi anyway, ini overall sih cakep sih. Nggak bakal bohong. Oke, kita kasih nilai. Speakernya cakep sih, dia bisa wall mount di sana ya. Kreatif juga kan karena udah nggak ada tempat lagi. Kayak dia ada di belakang monitornya tuh ada tanaman-tanaman palsu ya kayaknya. Ditaruhnya tuh di tempat akrilik yang transparan, jadi kita nggak terlalu kelihatan gitu. Oh, ini kayaknya bukan di wall mount. Akriliknya lihat deh, dia sampai bawah coba. Oh iya.
Tapi keren sih dia pilih yang akrilik ya, transparan, jadi nggak terlalu Floating, kelihatan. kelihatannya jadi kayak floating gitu ya. Iya, kita harus zoom baru kelihatan banget. RTX 3090 Ti ya. Anjir sih. PC kentang anjing. PC kentang hore RTX 3090 Ti. Hanya, lu punya setup sudah macam sultana. Lu tulis itu kentang hore. Minta we hantam. Oke, gue sudah lock dengan gue punya nilai. Gue juga udah. Total nilai dari gue itu adalah 38. Dia udah overall sih tinggi-tinggi ya nilainya ya. Cuman balik lagi untuk cahayanya gue nggak bisa kasih nilai tinggi-tinggi banget ya. Kalau aja ya, kalau mungkin desain rumahnya itu ada jendela di bagian frame-nya ini, kayak mungkin jendela, tahu kan kayak jendela orang rumah tua tuh yang bulat itu. Yang penting ada ventilasi dah gitu. Iya, ada ventilasi, kayaknya bakal lebih gokil sih ya. Cuman ya kita nggak tahu juga situasi dia, mungkin terpaksa juga harus di sini. Ya, cuman ya untuk adil nilai di cahayanya harus turun sedikit. Kalau nggak sih ini udah mantep sih, bisa di atas 40. Kalau gua kasih di nilai 35 untuk overall-nya. Oh. Still oke. Ini not by any means ya. Ini termasuk setup yang bagus, tapi yang dari tadi gue pikirin itu adalah kalau lu makan atau lu minum somehow amit-amit tumpah ke belakang, lu bakal pusing banget buat bersihinnya gitu. Karena mejanya lu mesti tarik sampai muanya loh. Meja yang di kanan ini juga lu harus tarik semua. Iya. Terus buat lu ke belakang, lu bisa kolong. Ya mungkin itu doang sih yang gue pikirin gitu. Sayangnya untuk kebersihannya, untuk maintenance-nya mungkin ntar akan agak ribet gitu kalau terjadi sesuatu. Atau mungkin dia nggak makan minum di sana. Bisa jadi, tapi sayang sekali ya kalau udah layar sebesar ini nggak dipakai buat Netflix dan makan gitu. Ya, but glow up-nya juga bagus ya, dari setup dia yang jadul sampai ke yang sekarang. Cuma gue penasaran banget, bangku yang dipakai tuh bangku apa ya? Nggak ada di foto soalnya. Kalau bangku gaming ya, gede gitu kan, Wah, itu ini pasti sih susah sih. Susah banget. Bakal sempit banget. Lu kan pakai bangku gaming kan? Itu kan gede banget gitu loh. Gede banget. Dan yang gue baru ngeh juga, kalau lu pakai bangku gaming di kayak ginian, sekalinya lu lagi recline selonjoran terus lu puter, jebret. Iya. Bisa kena tembok, bisa kena pajangannya gitu. Ya bangku kantoran juga nggak kalah gede gitu. Iya sama sih, di Sama recline juga. juga kayak gitu juga. Paling itu aja sih. Cuman overall ini udah cakep banget sih. Gue suka yang unik-unik gini lokasinya gitu. Karena gue juga suka sama setup yang perfectly masuk ke satu sudut gitu. Iya, bagus juga memang. Kayak kita punya corner sendiri. Oke, jadi dari 7-7-nya tadi semuanya kita udah nilai. Semuanya bagus-bagus kok, nggak ada yang maksudnya satu lebih bagus dari yang lain. Semuanya unik-unik juga. Tapi kita udah punya nilainya semua dan kita bakal sebutin. Untuk si Zamrud yang pertama, total dari kita berdua itu adalah 68 dari 100. Untuk si Mustafa, dia totalnya di 73 dari 100. Untuk Vino, dia 77 dari 100. Jadi lebih tinggi, makin lama makin tinggi nih. Untuk Giga, dia di 71. Untuk Afra, dia di 68. Untuk Atur, dia di 83. Dan untuk si Unyuk yang terakhir, dia di 73. 3. Jadi, untuk juara pertama, selamat ke Arthur dengan nilai 83. Lu menang sebuah keyboard dari sponsornya itu Edward Tanujaya. Keyboard yang mantep banget. Gue juga udah pernah cobain. Ini enaknya setengah mati, nggak perlu diapa-apain lagi, tinggal Langsung pakai. Dia pun wireless, jadi ya nggak usah ada kabel-kabel lagi. Dan untuk pemenang yang kedua yang bakal dapet sebuah keycap GMK Firefly itu ke Vino dengan nilainya itu di 77, nggak beda jauh ya sama si Arthur tadi. Yes. Ini juga hadiah yang mantep banget. Ini untuk kalau di dunia keyboard, merek ini tuh kita bisa bilang top 1-nya lah, nomor satunya. Ya kan, GMK paling tinggi ya? Iya, GMK paling tinggi. Yes, GMK. Dari segi harga pun lumayan gitu. Harganya mahal dan susah didapetin ya. Exactly. Bukan susah sih, sebenarnya lama aja nunggunya kan. Ini gua nunggunya 2 tahun. Nggak nyampe 2 tahun lah, paling 1,5 tahun gitu. Beli di tahun 2022 gitu. Dan ini baru aja nyampe beberapa bulan yang lalu. Jadi ya, ini sebuah hadiah yang menurut gua mantep sih. Semoga kalian seneng. Oke, jadi itu aja dari kita. Thank you banget untuk kalian-kalian yang udah submit. Semoga kalian suka sama video ini. Dan ya semoga kita adil lah ya kasih nilai-nilainya. Nggak ada yang terlalu bias atau gimana gitu. Kita mencoba sih. Kita mencoba untuk nggak bias dan mencoba untuk include semua jenis setup yang
ya berbeda-beda lah bisa dibilang. Dan oke, ini adalah react setup terakhir untuk tahun 2023. Thank you banget yang udah ikutin gue juga dari bulan Januari, dari react setup pertama sampai sekarang. Gokil. Dan ya gue juga seneng kita bisa kasih balik lah ke orang-orang yang udah submit foto-fotonya. Oke, kita ketemu lagi di react setup berikutnya paling di Januari 2024. Bye bye.